Terima kasih, perkenalkan nama saya Sarmaida Tobing dari Pengadilan Negeri Kota Timika, Papua Tengah. Jadi izin Pak untuk menanggapi sedikit teman saya agar pandangannya balance mengenai apa yang dimaksud tadi teman-teman yang dialami hakim wanita. Kalau saya mungkin pengalamannya sedikit berbeda karena memang mungkin latar belakang, mungkin juga budaya sehingga beda pemahamannya. Saya tidak pernah merasa sebagai perempuan itu terdiskriminasi dalam pikiran saya sendiri. Tapi betul bahwa itu terjadi di luar kita Pak. Contoh saya sebagai hakim wanita oleh KPN saya kebetulan itu mungkin punya orientasi kesamaan gender. Saya ditunjuk sebagai salah satu juru bicara di pengadilan negeri. Di mana di Timika itu Pak tidak cukup pintar. Kita harus punya kemampuan power suara. Kedua punya lagak berwibawa, berkuasa. Agar apa? Bisa suruh orang diam dulu. Baru mendengarkan kita bicara. Sehingga bagi saya yang seperti itu butuh. Laki-laki yang berpikir kesamaan gender, bukan di kami masalahnya. Masalahnya adalah mungkin yang berkedudukan sebagai pimpinan laki-laki memberikan kesempatan yang sama. Jadi masalahnya nanti dia nggak bisa, kasih aja. Sepanjang itu memang tugas profesi, tugas kedinasan berikan saja. Bukan yang mengangkat barang secara fisik. Itu yang saya amini sebagai kesetaraan gender. Lalu masuk ke pertanyaan. Tadi berawal yang saya tangkap Pak Rocky sampaikan, contoh yang pertama mencari bagi kami 3 masalah. Ternyata jawabannya 2 yang salah dalam tulisan, 1 kebohongan Anda. Itu 3 permasalahannya. Bagi kami Pak, dididik berulang-ulang sebagai hakim itu contohnya saat ini judicial activism. Jadi saya menangkap kegelisahan Pak Rocky, kami itu jangan cuma mencerna undang-undang letter law. Saya tangkapnya tadinya seperti itu Pak. Saya cuma mau menjelaskan ke Pak Rocky bahwa kami diajarkan itu tidak cukup hanya undang-undang hukum positifnya. Tapi ada judicial activism dan kalau Pak Rocky mengikuti perkembangan terbaru di Mahkamah Agung, katanya sedang disusun perma tentang restoratif justice. Itu di tempat kami sendiri, saya dengan teman-teman di Timika itu menerapkan dalam banyak putusan. Sehingga itu saya kira tidak menjadi masalah. Kedua, mohon izin teman-teman kalau ini contoh yang populer seperti tadi Pak Rocky sebutkan, Presiden tadi sebut saya lupa, kata binatang ya Pak ya. Saya menangkap maksud Bapak kenapa marah dengan penjelasan logika tadi. Itu harusnya nggak jadi masalah yang harus diatur undang-undang. Saya tangkap maksud Bapak. Tapi artinya begini Pak, kami sebagai hakim itu harus melihat masalah dalam masyarakat. Kenapa ada gejolak di masyarakat? Itu yang kami tangkap sebagai keadilan. Moral yang berlaku di masyarakat itu kan tumbuh dari kebiasaan, adat istiadat. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu memerintahkan kami sebagai hakim menggali nilai-nilai yang berlaku keadilan itu dari masyarakat juga. Jadi apa yang dimaksud dengan keadilan? Sehingga pertanyaan saya kembali ke subtema tadi. Izin Pak, izin itu artinya saya biar Bapak tidak tersinggung. Tapi anggapan saya Bapak pasti menangkap apa maksud saya. Kami belum, saya sendiri Bapak belum menangkap sesuai judul kelas malam ini. Saya tadinya berharap, saya terinspirasi dari Pak Rocky, apa sih yang menjadi pedoman kami sebagai hakim agar membuat putusan itu sesuai dengan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Timika. Ya, ini yang disuka oleh Pak Rocky ya, disuka oleh Pak Rocky untuk melawan semua pendapat apa yang disampaikan itu ya. Tadi bertanya, kenapa kok belum nggak bicara itu? Memang belum sampai situ. Kita mau jam 12 nanti baru selesai gitu. Silakan Pak Rocky. Ya, tadi saya mulai dengan kontroversis itu. Mulai dengan foto di belakang itu karena saya mau bongkar. Saya ingin jujur mengatakan itu. Kenapa? Karena yang saya uraikan tadi adalah soal reason, bukan soal passion. Yang basisnya adalah local wisdom. Saya nggak bicara itu. Jadi demi kejujuran saya katakan, local wisdom itu adalah kumpulan moral yang dipelihara secara otentik oleh pemain-pemain anggota dari komunitas itu. Tetapi kalau kita abstrakkan, ada sejumlah local wisdom yang justru membuat perempuan gak berdaya. Local wisdom pertama,
Yang sampai sekarang masih ada. Pemimpin itu nggak boleh perempuan. Anda berusaha bantah itu bahwa bisa tuh. Tetapi local wisdom lokal itu sepotong fungsinya untuk menghasilkan kesetaraan perempuan. Karena itu kita mesti pergi pada parameter-parameter yang lebih jauh. Maka saya pergi ke Athena. Tapi kalau kita bilang, iya tapi itu kan mitologi. Oh iya, mitologi itu justru bagian yang paling bagus untuk membelah persoalan konkret. Kalau kita belajar sinopsis hukum itu, kita selalu melihat bagaimana misteri itu diselesaikan di dalam mitologi. Entah itu mitologi Minang, apalagi mitologi Yunani yang lebih lengkap yang ditulis oleh Iliad atau Homer itu. Nah ini yang saya nggak lihat diajarkan di Fakultas Hukum. Sehingga selalu didalilkan bahwa ada hukum positif yang harus kita ikuti. Dan ada hukum lokal yang juga harus kita ikuti. Local wisdom itu seringkali menjadi local kingdom. Saya beri contoh ya, yang kemudian saya dibully. Di NTT, dalam yang menganggap perempuan yang baru melahirkan, dia harus tinggal di dapur selama 40 hari. Ada satu daerah di NTT yang memakai local wisdom itu. Dan tidak boleh makan daging. Dia harus tinggal bersama anaknya di situ. Ini riset yang saya kutip. Lalu pertanyaannya, apakah local wisdom itu memuliakan perempuan atau tidak? Sekarang kita uji dengan ilmu pengetahuan. Dapur itu adalah produsen karbon dioksida, timbal, plumbum, timah hitam. Kenapa ibu dan anaknya harus disuruh tinggal di dapur? Kedua, anak dan ibunya tidak boleh makan daging. Bukankah daging sumber protein pertama bagi bayinya? Kalau kita pakai perspektif feminis, kita akan uji dalil local wisdom itu dari prinsip kepentingan laki-laki yang patriarki yang tidak menginginkan istrinya tahu bahwa selama 40 hari laki-laki itu boleh pergi cari perempuan lain. Karena istrinya ada di dapur. Laki-lakinya mungkin istrinya nggak boleh akses kamar di depan itu. Itu namanya critical analysis tuh. Tapi kemudian saya bahkan mau dilaporkan. Rocky Gerung menghina local wisdom. Bukan saya menghina, saya menunjukkan akibat dari local wisdom itu IQ anak-anak itu drop, stunting karena tidak dapat protein yang seharusnya hak dia tuh. Hukum bekerja di mana di situ? Pro pada local wisdom itu atau pro pada masa depan generasi di tempat di mana local wisdom dibuat? Tapi saya tahu kemarahan orang terhadap local wisdom. Seolah-olah local wisdom itu adalah betul-betul wisdom. Padahal itu local wisdom yang basisnya patriarki. Local kingdom yang ada di situ. Bukan wisdom. Kepentingan patriarki kita bongkar di situ. Jadi kejujuran berargumentasi itu nggak ada hubungannya dengan upaya untuk merendahkan tempat yang lain. This all about reason. Saya menerangkan itu betul-betul dengan kepala aja, tanpa passion di situ, tanpa sentimen. Saya terangkan dengan argumen aja. Poin-poin itu. Jadi saya paham bahwa ada semacam kecemasan kalau ucapan ini menjadi semacam gangguan terhadap local wisdom. Gak ada, saya nggak ada urusan dengan local wisdom. Yang saya periksa adalah rasionalitas dari local wisdom itu. Saya kasih cerita lain. Bukan di Indonesia, di luar negeri. Tanggal 4 Februari, berapa hari lagi ini? Hari Valentine. Hari cinta kasih. Orang berpikir tentang kasih sayang.
Satu waktu di Paris, di kota Paris, ada sepasang mahasiswa jatuh cinta, lalu berhubungan seks di hari Valentine. Maka si perempuan kehilangan keperawanannya. Perempuan ini datang ke klinik reparasi selaput darah di kota Paris. Dokternya tanya, kenapa Anda mau operasi hymen Anda, selaput darah Anda tuh? Karena saya mau menikah Pak Dokter. Oke. Laki-laki di samping Anda siapa? Dia yang akan menikahi saya. Dokternya mulai bingung. Anda bersetubuh dengan siapa? Dengan dia. Karena Anda bersetubuh dengan dia, kenapa Anda mesti membuktikan Anda masih perawan di hari perkawinannya? Dokter Prancis nggak pernah paham tentang local wisdom. Perempuannya bilang begini, saya tidak akan membuktikan saya masih perawan pada calon suami saya yang menyetubui saya dan saya suka persetubuhan itu. Dokternya makin bingung. Lalu Anda mau membuktikan pada siapa? Saya membuktikan saya masih perawan di komunitas kampung saya di sebuah negara di Afrika Utara. Karena di situ berlaku prinsip bahwa perempuan begitu dia menikah malam harinya 2 jam setelah malam pengantin dia mesti angkat spraynya untuk memperlihatkan pada seluruh penduduk desa itu bahwa dia masih perawan, bercak darah ada di spraynya. Dia nggak ingin membuktikan pada suaminya. Dia membuktikan pada tuntutan komunitas yang lokal wisdomnya berkata begitu. Dan di Indonesia juga dulu masih ada cerita semacam itu. Jadi si perempuan berbohong demi local wisdom. Karena itu masalahnya. Itu di kota Paris. Di Los Angeles, setiap Valentine, klinik reparasi selaput darah perempuan didatangi bukan oleh anak 17-18 tahun, tapi oleh perempuan yang udah buat apa? Buat membuat heboh suaminya ketika bersetubuh, suaminya di acara Valentine tahu bahwa dia masih perawan. Buat melucu. 2 peristiwa yang sama ditafsirkan secara berbeda. Di Paris untuk berbohong, di Los Angeles buat melucu. Suaminya kaget, kok kamu masih perawan? Kan operasinya sebentar. 20 menit selesai dia perawan lagi. Untuk mengolok-olok fasilitas yang disediakan oleh peradaban bahwa harus ada keperawanan sebelum pernikahan tuh. Kan itu poinnya tuh. Apa bedanya keahlian ginekolog di Paris dengan di Los Angeles? Sama-sama lulusan FK UI. Sama-sama memakai peralatan ginekolog buatan Philips. Jadi itu yang mau saya terangkan bahwa satu peristiwa bisa dibuat keperawanan itu di Paris, di Afrika itu adalah hal yang fundamental. Karena itu orang berbohong dengan teknologi supaya tidak diolah-oleh local wisdom. Di Los Angeles justru dibalik itu untuk mengolah-olah suaminya. Jadi apa yang mau saya ucapkan di situ bahwa kemampuan kita untuk bernalar itu yang memungkinkan kita untuk bahkan keluar dari feodalisme, keluar dari local wisdom yang tidak semua local wisdom itu wise. Itu intinya. Nah Anda memang ada di dalam exception bahwa Anda bos saya perempuan, dia justru suruh aktifkan. Dan di mana? Di tempat di mana egaliternya masih ada. Bagaimana kalau Anda pindah sedikit dari Timika pergi ke Jaya Wijaya misalnya? Lain lagi soalnya kan. Tapi saya mengerti bahwa Anda mau tunjukkan bahwa tidak semua peristiwa itu berlaku prinsip yang sama. Oke. Dan bagian itu yang kita gembirakan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih.